Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti ibadah minggu bersama Gereja Isa Al-Masih Jemaat Maleer. Selamat mendengarkan. Shalom kepada Bapak Ibu Saudara pendengar Radio Maestro dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Bersama saya Pendeta Muda Dwi Kurniawan dari Gereja Isa Al-Masih Jemaat Maleer. Saya kembali mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita kembali bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita akan berdoa untuk firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap anugerah dan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk cinta kasih-Mu yang tidak terbatas. Cinta kasih Tuhan yang begitu besar, begitu tinggi, begitu luas, dan begitu dalam bagi kehidupan kami. Kami berdoa kalau sebentar kami merenungkan firman-Mu, biarlah Tuhan berbicara kepada setiap kami, Tuhan menyingkapkan apa yang perlu untuk kami pahami, dan biarlah Roh Kudus menolong kami agar kebenaran firman itu terus berakar, tertanam dengan dalam setiap batin kami, dan mampukan kami untuk terus melakukan kebenaran firman-Mu dalam hidup kami setiap hari. Kami sambut kebenaran-Mu pada hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara pendengar Radio Maestro, hari ini izinkan saya berbagi kepada Bapak Ibu Saudara bahwa dalam realita kehidupan kita, khususnya beberapa bulan terakhir ini, bahkan juga mungkin untuk hari-hari ke depan di mana kita melihat tidak ada yang mampu menjelaskan dengan pasti apa yang akan terjadi. Dan saya tidak tahu seberapa banyak di antara kita yang hari-hari ini sementara mengalami kecemasan bahkan ketakutan oleh karena situasi dan keadaan bahkan realita yang ada di hadapan mata kita. Tetapi izinkan saya pagi hari ini untuk mengajak saudara untuk kita bersama-sama mengingatkan diri kita kembali akan betapa besar dan betapa dalamnya kasih Allah bagi kehidupan kita. Harapannya supaya dalam realita hidup kita ini yang begitu syarat dengan ketidakpastian, kita tetap beriman, kita tetap percaya, dan kita tetap menyadari satu hal yang pasti, bahwa Allah sangat mengasihi kita. Nah, mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita membuka Alkitab kita dalam Efesus pasal yang ketiga, ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-19. Firman Tuhan berkata, "Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah." Amin. Efesus pasal 3 ayat 17 sampai ayat yang ke-19 yang barusan kita baca merupakan bagian dari doa Rasul Paulus bagi jemaat yang ada di Efesus. Dikatakan bahwa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia, kasih Kristus itu, melampaui segala pengetahuan. Bapak Ibu Saudara, ketika kita berbicara tentang kasih, maka saya percaya bahwa kasih adalah topik khotbah yang mungkin paling sering dikhotbahkan atau paling sering kita dengar. Kasih adalah sesuatu yang begitu indah dan luar biasa, namun bisa saja kemudian menjadi sesuatu yang biasa-biasa saja. Hal itu terjadi ketika kasih hanya sebatas pemahaman, namun tanpa pengenalan dan pengalaman dalam realita hidup ini. Doa Paulus menunjukkan kepada kita bagaimana kerinduan Rasul Paulus bagi jemaat di Efesus, yaitu supaya mereka menjadi orang percaya yang dapat memahami kasih Kristus. Bahkan bukan hanya memahami, tetapi memiliki pengenalan yang dalam akan kasih Kristus tersebut. Kerinduan bahwa setiap orang percaya memiliki pengenalan yang mendalam akan kasih Kristus itu bukan hanya bagi jemaat di Efesus, namun kerinduan itu juga tertuju bagi Anda dan bagi saya.
agar kita semua semakin memahami dan mengenal kasih Tuhan. Nah, mungkin yang menjadi pertanyaan adalah begini, bagaimana kita mengenal kasih Allah? Mari kita lihat apa yang Alkitab maksud dengan kata mengenal. Mengenal berasal dari bahasa Yunani yaitu ginosko. Nah, kata ginosko memiliki pengertian mendasar yaitu belajar atau to learn. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, mengertilah, mustahil kita dapat mengenal kasih Kristus yang begitu dalam tanpa kita memahami kasih Kristus itu sendiri. Mustahil kita bisa memahami kasih Kristus tanpa kita memutuskan untuk melakukan tindakan belajar. Itu sebabnya hal pertama yang harus kita lakukan adalah begini, putuskan untuk kita mengejar pengenalan akan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, bukankah saat ini di tangan kita ada Alkitab? Pelajari dan renungkan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita setiap hari. Karena dari setiap kebenaran firman Tuhan yang kita pelajari, maka kita akan dimampukan untuk memahami kasih Tuhan. Bukan hanya sekedar kita memahami secara pengetahuan atau knowledge, tetapi kita akan semakin mengenal Kristus dan kasih-Nya. Artinya ada pengalaman bersama dengan Tuhan dan kasih-Nya dalam realita kehidupan kita setiap hari. Kita perlu menjadi orang-orang percaya yang bukan hanya sekedar tahu tentang kasih Tuhan bagi kita, tetapi pengetahuan dan pemahaman kita tentang kasih Tuhan itu haruslah berubah menjadi sebuah keyakinan yang tertanam begitu dalam dan terbangun begitu kokoh di dalam sanubari kita, di dalam batin kita, di dalam pemikiran kita. Sampai pada akhirnya apa yang kita pelajari, apa yang kita pahami, apa yang kita ketahui tersebut kemudian termanifestasi dalam cara hidup dan tindakan benar kita setiap hari yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang firman itu ajar buat kita. Nah, pada titik itulah sebenarnya kita akan semakin mengenal kasih Tuhan yang begitu lebar, panjang, tinggi, dan dalamnya bagi kita. Lalu sejauh dan sedalam apa kita dapat mengenal kasih Kristus? Bapak Ibu Saudara yang kekasih, tidak bisa kita pungkiri bahwa benar adanya pikiran kita terbatas, sehingga tidak mungkin kita bisa memahami dan mengenal kasih Tuhan dengan sempurna. Namun percayalah, Roh Kudus akan menolong kita, Roh Kudus akan menguatkan dan meneguhkan iman kita, sampai kita menyadari dan mengenal dalamnya kasih Tuhan, di mana bukan hanya sebatas pemahaman dan pengetahuan semata, bukan hanya sebatas pemahaman bahwa Kristus telah mati di atas kayu salib, bukan hanya sebatas pemahaman bahwa Kristus telah mati bagi dosa-dosa kita, tetapi kita akan sampai pada satu titik pengertian dan kesadaran bahwa kita benar-benar mengerti bahwa Kristus itu diam di dalam kita. Kesadaran bahwa Kristus diam di dalam kita, maka kita akan mengakar di dalam kasih. Kesadaran bahwa Kristus diam di dalam kita, maka kita akan menjadi orang-orang yang memiliki dasar di dalam kasih. Nah, ketika kasih itu sudah mengakar dan berdasar di dalam diri kita, maka mudah bagi kita untuk kita memahami fleksibilitas kasih, dan juga mudah bagi kita untuk kita hidup di dalamnya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, satu kali ada seorang anak remaja laki-laki yang melihat seorang remaja putri, dan ia merasa jatuh hati kepada sang gadis tersebut. Cuaca panas di siang hari tak pernah kemudian menjadi persoalan yang berarti, sebab bagi sang pria, wajah gadis itu tak ubahnya seperti payung yang meneduhkan. Di dalam diamnya terus saja ia berusaha untuk mencuri pandang. Bahkan sesekali ia tersenyum sendiri. Kerinduannya, keinginannya untuk mengenal si gadis membuat ia mendorong dia untuk berusaha mengetahui nama si gadis tersebut. Sayang, ia hanya tahu nama panggilannya saja. Nah, Bapak Ibu Saudara, menurut saudara, apa yang akan dilakukan si remaja pria tersebut setelah ia mengetahui nama dari sang gadis yang membuat hatinya terpesona? Ya, dia mulai menjelajahi Facebook, Instagram, Pet, dan lain sebagainya. Dia berusaha untuk menemukan akun sang gadis tersebut. Setelah ketemu, dia screenshot fotonya dan kemudian dia simpan foto sang gadis di dalam ponselnya. Bapak Ibu Saudara, mungkin puluhan atau berapa tahun yang lalu,
kita pun melakukannya, bukan? Atau mungkin ada di antara saudara yang hari ini atau akhir-akhir ini sedang melakukannya. Tahukah kita bahwa itulah yang dilakukan oleh seseorang yang begitu ingin mengenal gadis yang telah membuat hatinya terpikat? Berusaha untuk mengenal lebih dekat, berusaha untuk mengenal lebih dalam. Segala upaya dilakukan, segala cara dilakukan untuk dapat mengenal gadis yang telah membuat hatinya terpikat. Nah, pertanyaannya, bagaimanakah dengan keinginan atau kerinduan kita untuk kita memahami dan mengenal kasih Tuhan? Masih bergelorakah kerinduan itu dalam batin kita? Ataukah kasih itu kini telah berubah menjadi sesuatu yang biasa saja? Bapak Ibu Saudara pendengar Radio Maestro dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, izinkan saya untuk mengatakan satu hal ini. Kejarlah pengenalan itu. Sungguh-sungguhlah dan seriuslah mempelajari firman Tuhan. Sebab kebenaran firman yang kita pelajari itulah yang akan menolong kita untuk kita semakin memahami dan mengenal kasih Tuhan. Dengar baik. Kita tidak mungkin mengenal Tuhan tanpa kita berkaul karib dengan firman-Nya. Kita tidak mungkin benar-benar mengenal Tuhan hanya dengan mendengarkan khotbah setiap hari Minggu. Namun pribadi kitalah yang harus memutuskan untuk mengejar pengenalan itu melalui pembacaan, perenungan, dan penggalian firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Mari kita memahami betapa pentingnya kita mengenal kasih Tuhan. Saudara, kita tahu Paulus menulis surat ini ketika ia ada di dalam penjara. Penjara bukan karena dosa dan kejahatan yang ia lakukan, tetapi di penjara karena Injil dan kabar baik yang ia beritakan. Jemaat Efesus adalah jemaat yang begitu dekat dengan Rasul Paulus, sehingga kenyataan yang dialami Paulus membuat mereka begitu berduka, membuat mereka begitu bersedih atas apa yang dialami oleh Rasul yang telah menggembalakan mereka. Namun dalam Efesus pasal 3 ayat 13, Paulus berkata dan Paulus meminta supaya jemaat Efesus jangan menjadi tawar hati melihat kesesakan yang menimpa dirinya. Bahkan dalam suratnya kepada jemaat yang lain pun Paulus pernah berkata, agar mereka bersukacita senantiasa, bahkan bersukacita di dalam segala hal. Tahukah saudara bahwa hanya orang-orang yang sungguh-sungguh memahami dan mengenal kasih Tuhanlah yang akan tetap berdiri dengan kokoh sebagai orang beriman dan sebagai orang percaya. Ia akan tetap konsisten di dalam iman percayanya kepada Allahnya. Orang yang mengenal Tuhan, dia percaya penuh bahwa Tuhan sanggup dan berkuasa melakukan apapun. Percaya bahwa Tuhan sanggup mengabulkan doa, percaya bahwa Tuhan berkuasa membuat mujizat, percaya bahwa Tuhan mampu menyembuhkan segala sakit penyakit. Namun mengertikah kita bahwa orang-orang yang mengenal Tuhanlah, iman dan percayanya kepada Tuhannya tidak akan pernah terganggu sedikit pun. Iman percayanya kepada Tuhan tidak akan terganggu sama sekali. Iman percayanya kepada Tuhan tidak akan pernah tergoyahkan sama sekali. Bahkan ketika Tuhan tidak mengabulkan doa, bahkan ketika Tuhan tidak mengadakan mujizat atas hidupnya, bahkan ketika Tuhan tidak menyembuhkan sakit penyakitnya. Orang yang memahami dan mengenal kasih Tuhan, ia akan tetap konsisten untuk tetap percaya. Terlepas apakah harapan dan kerinduannya, hasratnya, keinginannya terpenuhi atau tidak. Mari kita belajar dari sosok yang namanya Rasul Paulus ini. Di dalam Roma pasal 8 ayat 37 sampai ayat 39 Rasul Paulus berkata, siapakah, ayat 35 dikatakan begini, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Ayat 37 dikatakan, tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang, oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah,
baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, sebuah pernyataan yang luar biasa bukan? Iman dan percaya seorang Rasul Paulus terlihat begitu dengan jelas bahwa tidak ada yang dapat memisahkannya dari kasih Kristus. Entah itu penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, ataupun bahaya, bahkan pedang sekalipun. Paulus memiliki keyakinan yang demikian kokoh mengenai kasih Kristus bagi hidupnya. Bahkan tidak ada seorang pun yang dapat melawannya. Bahkan tidak ada satu hal pun yang bisa membuatnya terpisah dari kasih Allah. Bapak Ibu Saudara, iblis dan manusia bisa membuat kita mengalami berbagai penderitaan. Bahkan mereka bisa saja mengambil semuanya dari kita. Namun ketika kita paham dan mengenal kasih Tuhan, itu semua sama sekali tidak bisa membuat kita goyah. Semua itu tidak akan membuat percaya dan iman kita kepada Tuhan kita menjadi tergoncang. Bahkan kita semua tahu di akhir cerita hidup Paulus, ia mati dipenggal di Roma, kepalanya terpisah dari tubuhnya. Mungkin kita bertanya, kok bisa Paulus rela mati dipenggal karena memberitakan Injil? Inilah tanda bahwa Paulus benar-benar memahami dan mengenal kasih Kristus bagi hidupnya. Sehingga oleh karena pengenalannya kan kasih Kristus itu membuat Paulus sama sekali tidak gentar dan tidak tergoyahkan. Bahkan sekalipun ia harus berhadapan dengan maut dan kematian. Semua kita tahu Paulus mati sebagai seorang martir. Bukan karena dosa dan kejahatan, namun mati karena mempertahankan keyakinan dan kepercayaannya. Mati dipenggal hanyalah sebuah cerita tentang bagaimana ia mengalami kematian. Namun martir itu berbicara tentang bagaimana ia mempertahankan iman dan keyakinannya, kepercayaannya kepada Tuhannya. Sehingga oleh karena mempertahankan keyakinan dan imannya, kepercayaannya kepada Tuhannya, mati pun tak menjadi soal yang berarti. Nah, hari ini mari kita bertanya kepada diri kita masing-masing. Bagaimanakah dengan kita? Hari-hari ini kita sedang berada dalam situasi pandemi yang kita tidak tahu kapan akan berakhir. Kita berada dalam sebuah keadaan yang mungkin begitu menekan. Kita berada dalam sebuah situasi yang begitu menghimpit kita. Kita datang kepada Tuhan, kita sujud, kita berdoa, kita berseru kepada Tuhan. Percayakah kita bahwa kasih-Nya besar? Percayakah kita bahwa kasih-Nya begitu tinggi, luas, dan dalam bagi hidup kita? Percayakah kita bahwa kasih-Nya tak bertepi bagi hidup kita? Percayakah kita bahwa kasih-Nya tak pernah terbatas bagi kita? Dan percayakah kita bahwa kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang? Menang bukan karena kita mendapatkan apa yang kita mau. Kita menang karena kita mampu tetap mempertahankan iman dan percaya kita kepada Tuhan, Sang Penyelamat hidup kita. Bahkan sekalipun apa yang kita mau, apa yang kita minta, apa yang kita harapkan tak menjadi bagian dari hidup kita. Itulah iman, itulah lebih daripada pemenang. Biarlah hari ini firman ini menjadi pembelajaran bagi kita, mengingatkan kita bersama akan dalam dan besarnya kasih Kristus bagi kehidupan kita. Dan biarlah di tengah setiap pergumulan hidup kita yang menghimpit kita hari-hari ini, kita tetap beriman, kita tetap percaya bahwa kasih Allah itu cukup bagi setiap kita. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu pada hari ini yang kami sama-sama dengar, kami sama-sama renungkan. Tuhan tolong kami supaya dalam cerita hidup kami, dalam jalan hidup kami
Kami memutuskan untuk menjadi orang-orang yang senantiasa dan terus mengejar pengenalan akan Engkau. Ingatkan kami tentang kasih-Mu yang besar, kasih-Mu yang dalam bagi setiap kami. Dan biarlah di tengah setiap pergumulan hidup kami hari-hari ini, kami tetap beriman, kami tetap percaya bahwa Engkau tak pernah meninggalkan hidup kami seorang diri. Engkau ada bersama dengan kami dan bangkitkan iman percaya kami bahwa bersama dengan Tuhan itu cukup bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan untuk Tuhan seluruh kemuliaan. Amin. Demikianlah Bapak Ibu Saudara ibadah kita hari ini. Kami mengundang sidang jemaat untuk dapat tetap mengikuti ibadah online Gereja Isa Almasih Jemaat Maleer, baik melalui Radio Maestro 92,5 FM setiap hari Minggu pukul 12:15, atau melalui channel GIA Maleer di youtube.com setiap hari Minggu pukul 9.30. Bagi sidang jemaat yang membutuhkan dukungan doa, dapat mengirimkan beban doa melalui SMS ataupun WhatsApp di nomor 0821 1965 9019. Happy Sunday and God bless you. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan ibadah minggu bersama Gereja Isa Almasih Jemaat Maleer. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat hari Minggu dan Tuhan memberkati.